بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayol ikhwat talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'an, merupakan perkara yang penting apa yang telah kita sebutkan kemarin berkaitan dengan adab, sehingga talibul ilmi selain dia memiliki kemampuan yang bagus dalam belajar akidah, belajar fikih, namun butuh bagi dia juga untuk belajar adab, akhlak. Kita masih membaca pada hadis yang pertama dari Kitabul Jami', Babul Adab, Bayan Haqqil Muslim 'alal Muslim. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan berkaitan dengan hadis hakul muslim alal muslim sittun, hak seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Beliau mengatakan al-awwal, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, pada lafaz sabda Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu sesama muslim, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepada dia. Ai yaqul assalamu alaikum, yakni dia mengucapkan assalamu alaikum. Ini termasuk perkara yang sunnah namun sudah jarang diamalkan ya oleh kaum muslimin, baik dari kalangan kita thalabatul ilm ataupun dari kalangan orang-orang awam yang tidak menuntut ilmu. Wa qala assalamu alaikum warahmatullahi fa ahsan, atau wa in zada wa qala assalamu alaikum warahmatullahi fa ahsan. Dan kalau seandainya dia menambah lalu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi fa ahsan, maka itu lebih baik. Wa in zada faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fa ahsan wa ahsan. Kalau seandainya dia menambah lagi dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fa ahsanu wa ahsanu, maka itu lebih baik dan lebih baik, sempurna. Ketika ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika membalas atau menulis surat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu afdal dan ahsan. Wa yurudduhu alai akhuhu bil mithli au yazid, maka saudaranya tadi menjawabnya dengan yang semisal atau lebih. Jadi ketika ada seseorang mengucapkan salam kepada kita, minimalnya kita ucapkan yang semisal. Kalau lebih dari itu afdal, ahsan. Ada orang mengatakan assalamualaikum, antum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu afdal dan ahsan. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau seandainya kalian diberi ucapan salam atau tahiyah, salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balas dengan yang semisal atau balaslah dengan yang lebih baik darinya, dari lebih baik dari tahiyah tadi, aw rudduha, atau tolak balas dengan yang semisal.
Jadi minimal dengan yang semisal. Kalau antum balas dengan yang lebih baik, itu jauh lebih baik. Ahsan, afdol. Difahami? Ada orang nulis surat atau dia chat antum dengan mengatakan Assalamualaikum. Antum balas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu afdol. Difahami? Wal bada'a bis salam sunnatun muakkadah. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, al bada'a, memulai dengan salam, itu sunnatun muakkadah. Wa raddus salam wajibun, dan menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam sunnatun muakkadah, namun menjawab salam hukumnya wajib bagi seorang muslim. Kewajiban menjawab salam ini ya ikhwan, sebagian para ulama menyebutkan sama. Kalau dengan suara keras, ya dengan suara keras juga. Assalamualaikum warahmatullahi, maka balas dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya, kata Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kalau seandainya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada orang mengucapkan salam dengan bisautin murtafi, dengan suara yang keras, tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi, dibalas sama dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum dikatakan apa? Membalas dengan yang semisal. Difahami, kecuali kalau dia uzur, agak mungkin sakit hati lah kan, jengkel dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak? Nah, seperti ini dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin belum membalas dengan yang semisal. Dan disebutkan yang pernah ana baca, atau ya ana baca kalau tidak salah, keterangan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili berkaitan dengan Rosail di WA dan yang lainnya tadi. Kalau antum punya kewajiban untuk menjawab, antum jawab dengan lisan, itu sudah cukup. Ada WA, antum males ngetik, ya, ditulis Assalamualaikum warahmatullahi, antum langsung jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, itu sudah tercukupi. Namun kalau seandainya antum balas dengan kitabah, itu afdol. Antum balas juga. Sehingga ya ikhwan, di sini bisa disimpulkan juga, ketika ada seseorang yang tidak membalas salam tersebut, bisa jadi dia menjawab dengan lisan. Difahami? Wa taslim, atau qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam penghormatan, maka balaslah dengan salam yang lebih baik atau yang semisal, rudduha, atau balas dengan yang semisal. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di Syarah Riyadhus Shalihin, kalaupun orang kafir, non-muslim, betul-betul dia mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka antum tetap membalas dengan Waalaikumsalam. Walaupun masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ketika ada orang kafir non-muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena memungkinkan ketika di kantor ya, orang kerja ya, atau antum mungkin punya dosen, yang dosen antum non-muslim, namanya dosen umum kan, kayaknya di UIN tidak ada kan dosen non-muslim, KTE itu tadi. Nah, misalkan antum yang taufik, yang sekolah, misalkan antum kerja putra, tiba-tiba atasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama. Antum apakah menjawab dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ataukah cukup dijawab dengan Waalaikum? Sebagian para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyatakan tetap dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena jelas salamnya tadi Assalamualaikum. Adapun hadis yang menyebutkan Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum, kalau ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, balaslah dengan wa alaikum, itu berkaitan karena mereka dulu mengucapkan assalamu alaikum. Assam itu kematian, al-maut, kematian, kecelakaan bagi kalian ya Muhammad. Maka Rasul mengajari untuk menjawab dengan wa alaikum. Difahami? Sebagian para ulama tetap mengatakan, walaupun dia mengucapkan Assalamualaikum, tetap dijawab Waalaikum. Tetap dijawab Waalaikum. Wa taslim min huquqil muslimin
ba'dihim ala ba'din. Mengucapkan salam termasuk haknya kaum muslimin, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Hatta walau kana bainahum syai'un minasyahna, meskipun ada di antara mereka sedikit dari syahna, permusuhan, persengketaan, perselisihan. Walaupun ada perselisihan antara antum dengan dia, antum tetap punya kewajiban untuk mengucapkan salam, atau antum tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam kepada saudaranya antum, dan antum tetap diwajibkan untuk menjawab salam tersebut meskipun ada sesuatu yang cekcok lah istilahnya, itu agak ya fi qalbihi syai' gitu lah, dalam artian ndak akur lah aja kita clash. Aw ghairi dzalik mimma yanzahu syaitanu bainahum, atau yang selain itu ya, baik karena ada permasalahan, persengketaan, atau yang selain itu dari perkara-perkara yang syaitan merusak ya di kalangan mereka. Fa'alal muslim ayusallim ala akhihil muslim wa in kana bainahu wa bainahu qati'ah. Masya Allah, faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Bagi seorang muslim, hendaknya dia tetap mengucapkan salam kepada saudaranya sesama muslim, meskipun antara dia dan antara saudaranya tadi ada qati'ah, ada permusuhan, terputusnya hubungan. Ada kalah lagi aku. Karang apa udah kalah lagi ngobrol sama dia, berkawan sama dia. Sungkan. Minjem duit, kalah bayar, ditagih malah dia marah-marah. Sakit hati aku. Tapi tetap antum ketika temu sama dia tadi mengucapkan salam. Datang ke rumahnya mengucapkan salam. Ketemu di masjid, assalamualaikum. Tetap dianjurkan dan tetap disyariatkan. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, dan sebaik-baik di antara mereka berdua adalah orang yang memulai dengan salam. Ketika terjadi perselisihan, maka orang yang paling baik adalah orang yang memulai dengan salam. Berat gengsi mengucapkan salam sama Taufik si putra misalkan. Maka yang terbaik antara antum berdua, antum yang memulai salam. Namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, ikhwan, tidak cukup masalah salam. Namun di sana harus bisa mencairkan suasana. Jangan cuma assalamualaikum, ya kan, waalaikumsalam. Ya salam lah, kira-kira orang itu assalamualaikum, insyaallah sudah kasih senyum, udah, walaupun dalam hati tadi ada sesuatu lah gitu. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam, itu salam nak ngajak belago aja gitu ya. Wa qad jaa fil hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya saling bertemu, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, dan sebaik-baik di antara keduanya orang yang memulai dengan salam. Ketika ada dua orang bersengketa, berselisih, orang yang paling baik adalah orang yang duluan memulai salam. Assalamualaikum. Ini talabatul ilm harus bijak, harus lebih bisa. Apalagi seorang dai. Cuman masalah-masalah sepele. Ya sudah, biasa, berselisih itu biasa ikhwan ya. Talabatul ilm gara-gara makan, gara-gara piket, gara-gara ya hal-hal yang biasa, itu biasa. Namun tetap kita punya kewajiban menunaikan hak kita sesama muslim. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, sebaik-baik mereka berdua adalah orang yang memulai dengan salam. Fasallim alaihi walau kana bainaka wa bainahu su'u tafahumin, hendaklah engkau mengucapkan salam kepada dia meskipun antara engkau dan antara dia tadi ada apa? Ada su'u tafahum, kesalahfahaman, salah faham. Fahadza yudhibul hiqd, maka ini, dengan salam inilah bisa menghilangkan apa? Hiqd, kebencian. Ketika seseorang mengucapkan salam kepada saudaranya, rasa benci tadi akan hilang. Masya Allah, jarang-jarang anak ketemu, padahal 10 tahun tidak seteguran. Assalamualaikum, Masya Allah, antum langsung seneng. Anak kira tidak nyalami anak tadi, ternyata nyalami juga.
Anak kira langsung ngikut tadi kan, ketemu di kondangan kan, ternyata assalamualaikum. Wa yazra al mawaddah fil qalbi, serta bisa yazra. Zara'a yazra apa? Menanam, bisa menanamkan al mawaddah. Apa mawaddah pik? Apa mawaddah? Cinta. Ya semana lah seperti itu ya, kasih sayang. Ya. Mawaddah warahmah ya kan? Itu tadi. Fil qalb, di dalam hati. Ammal i'rad wa adamus salam fahadha yazidut tahajur wa tabaghud. Adapun berpaling melengos bahasa kitanya. Adapun melengos atau berpaling tadi, wa adamus salam dan tidak mau salam, fahadha yazidut tahajur wa tabaghud. Ini malah menambah apa? Menambah saling hajar, saling boikot. Wa tabaghud, saling benci. Fassalamu fihi masalih azimatun. Fassalam, maka salam, ya, mengucapkan assalamualaikum, fihi masalih azimatun, padanya terdapat apa? Kemaslahatan yang besar. Antum kalau faham betul-betul memahami makna salam, terdapat faedah yang sangat besar. Menunjukkan saudaranya antum, mendoakan kebaikan untuk antum. Apa makna assalamualaikum? Fajri. Semoga keselamatan meliputi engkau. Ya, semoga keselamatan tercurahkan meliputi engkau. Assalamualaikum, semoga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala engkau dapatkan. Ini doa bukan? Doa bukan? Orang kalau faham, ketika ada orang mendoakan dia, itu menunjukkan apa? Orang tersebut baik sama antum. Menunjukkan safaul qalbi, bersihnya hati dia. Ya ikhwan, di antara orang yang baik, orang yang bersih hatinya, dia mendoakan saudaranya sesama muslim. Itu sifatnya kaum mukminin yang disebutkan dalam Al-Quran. Gimana ayatnya? Memintakan ampun untuk kaum mukminin. Gimana ayatnya? Gampang. Wala taj'al. Ayo al-hufad. Wala taj'al. Nasihin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Itu kaum mukminin. Ya, mendoakan apa? Orang yang sabaquna bil iman. Mendoakan orang lain. Sifatnya kaum mukminin, dia punya karakter untuk mendoakan orang lain. Kalau antum punya temannya antum sering mendoakan antum kebaikan, itu luar biasa, menunjukkan safaul qalbi. Bukan mendoakan ya Allah mudah-mudahan dia sesat menyimpang. Itu tadi. Ini mendoakan kejelekan sama orang, bukannya mendoakan dapat hidayah. Wa ma'nahu ad-du'a, dan maknanya adalah doa. Sehingga assalamualaikum itu maknanya doa ya ikhwan. Banyak-banyak mendoakan kaum muslimin. Jangan antum balik. Sama laki-laki jarang ucap salam. Sama akhwat masya Allah luar biasa. Assalamualaikum ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi. Nah, ini tadi. Ini salam yang membawa fitnah. Udah berapa banyak juga orang jatuh pada perbuatan dosa dengan sebab salam. Ada juga yang mendapatkan pahala, terangkat derajatnya dengan sebab salam. Assalam min asma'illah. Salam, assalam termasuk nama dari nama Allah Azza wa Jalla. Fa idza qulta, apabila engkau mengatakan assalamualaikum ay ismullahi alaika. Ya, ketika engkau mengucapkan assalamualaikum, maknanya ismullahi alaika, nama Allah ada padamu. Wa barakatuhu alaika, dan keberkahannya ada pada dirimu. Wa ayyusallimukallahu minal afat, yaitu agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan engkau dari segala penyakit. Fallahu huwas salim wal musallim subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah as-salim, yang selamat, minal afat wal musallim, dan yang memberikan keselamatan, minal afat, dari segala macam penyakit. Waqil, ada yang menyatakan assalam
al-muradu bihi huna ad-du'a lahu minas salamah. Ada yang menyatakan assalam yang dimaksudkan dengannya di sini adalah ad-du'a lahu bis salamah, mendoakan orang tersebut agar selamat. Yad'u lahu bis salamah minal afat, sehingga dia mendoakan saudaranya tadi dari segala macam bentuk penyakit. Falahu ma'nayan, sehingga lafaz assalamualaikum punya dua makna ya ikhwan. Seseorang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaranya, salam di situ punya dua makna. Yang pertama, annahu min asma'illah, bahwasanya salam tersebut nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, au annahu du'aun bis salamah, atau makna yang kedua itu bermakna doa untuk meminta keselamatan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta